Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zikrilahi dengan NIM 211300049 dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi bab 12 mengenai mengelola konflik dalam proyek. Konflik dalam proyek. Sebagian besar orang yang pernah aktif dalam organisasi akan setuju pada suatu hal bahwa hal yang paling sulit adalah mengatur orang lain, baik organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba. Permasalahan antar manusia adalah hal yang paling sulit diatasi, karena dalam interaksinya seringkali terjadi apa yang dinamakan konflik. Konflik yang tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi untuk mengagalkan pencapaian tujuan organisasi. Munculnya konflik. Yang pertama, konflik antara user dan kontraktor. Konflik antara user dan kontraktor sudah muncul ketika keduanya terlibat untuk negosiasi kontrak. Yang kedua, konflik dalam organisasi proyek. Di dalam organisasi sendiri, sangat besar peluang untuk terjadinya konflik. Peluang ini akan besar apabila kelompok-kelompok yang bekerja dalam proyek mempunyai perbedaan dalam hal tujuan dan harapan. Beberapa hal yang tidak jelas siapa yang membuat atau berwenang untuk membuat keputusan, dan memang ada konflik antar individu dalam proyek. Manfaat adanya konflik. Konflik sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bisa menghasilkan ide-ide yang lebih baik atau ide-ide baru yang lebih kreatif. Yang kedua, memacu orang untuk mencari dan menemukan pendekatan-pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memunculkan masalah lama ke permukaan dan kesepakatan tentang adanya masalah tersebut. Yang keempat, memacu orang untuk menjelaskan pandangannya. Yang kelima, menyebabkan tekanan yang akan menstimulasi perhatian dan kreativitas seseorang. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada orang untuk menguji kapasitas kemampuannya. Jadi, di sini walaupun konflik adalah hal yang negatif, tetapi konflik sendiri memiliki beberapa manfaat yang telah dipaparkan sebelumnya. Konflik selama siklus hidup proyek. Sumber penyebab konflik sendiri ada beberapa, seperti yang pertama penjadwalan proyek, yang kedua prioritas proyek, yang ketiga alokasi tenaga kerja, yang keempat masalah teknis dan trade-off hasil fisik. Selanjutnya prosedur administrasi, perbedaan interpersonal, biaya, peralatan dan fasilitas. Selanjutnya pemecahan konflik. Pemecahan konflik memiliki di sini memiliki 5 cara. Yang pertama, konfrontasi. Konfrontasi yaitu menghadapi masalah konflik secara langsung. Ini dilakukan untuk mengenali masalah dan potensi masalah untuk kemudian dihadapi secara langsung. Yang kedua, kompromi. Yang kedua kompromi. Kompromi di sini dapat berupa diskusi yang diharapkan semua pihak akan mendapatkan tingkat kepuasan tertentu. Selanjutnya, mengurangi tingkat kepentingan atau ketidaksepakatan, atau menganggap tidak adanya konflik atau akomodasi. Selanjutnya, menggunakan kekuasaan atau forcing. Cara pengatasan konflik dengan menggunakan kekuasaan sehingga terjadinya kondisi menang atau kalah. Selanjutnya, menghindar atau withdrawing. Cara ini sering dianggap sebagai solusi sementara untuk sebuah persoalan konflik, karena ini bukan merupakan solusi, tapi lari dari sebuah masalah. Selanjutnya, mengelola konflik. Cara mengelola konflik di sini dijelaskan dengan 5 cara. Yang pertama, metode kelompok untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, memperjelas peran. Yang ketiga, memperjelas peran untuk tim. Selanjutnya, memperjelas peran setiap kelompok, dan resolusi konflik dalam kelompok. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Saya Zikrilahi pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.